Haleluya, puji Tuhan saudara. Kembali kita pagi hari ini akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Mengapa harus ke Sarfat? Mengapa harus ke Sarfat? Kalau saya sudah menyampaikan judul ini, tentu saudara bisa menebak kisah apa yang akan saya angkat dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tentu kita akan sama-sama buka di dalam Satu Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Kalau kita baca satu perikop tentu panjang. Saya akan kutip beberapa ayat yang berkaitan dengan apa yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Satu Raja-Raja 17, kita mulai dulu dari ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Ayat 7 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Dari 3 ayat yang kita baca ini, kita mungkin berpikir Tuhan ini tidak masuk akal. Tuhan ini tidak masuk akal. Mengapa tidak masuk akal? Karena Tuhan akan memberi makan Elia melalui seorang janda miskin. Tuhan memberi makan Elia melalui janda miskin. Ini tidak masuk akal, saudara. Kenapa Tuhan tidak suruh Elia pergi ke orang yang kaya, orang yang punya materi berlebih, orang yang punya makanan berlimpah? Kenapa Tuhan harus minta untuk Elia pergi ke rumah janda miskin? Bahkan pergi ke daerah yang baru saja mengalami kekeringan. Bahkan di sana dikatakan hujan tidak turun selama beberapa waktu, sampai sungai-sungai pun menjadi kering waktu itu. Tentu zaman dulu belum ada sumur pompa, saudara, ya seperti sekarang ini. Jadi mereka semua mengandalkan sumur, mengandalkan sungai. Dan faktanya adalah sungai itu menjadi kering karena kekeringan, karena hujan tidak turun selama beberapa waktu. Nah, ini kita berpikir, Tuhan kok tidak masuk akal. Nah, seringkali dalam kehidupan kita pun juga menghadapi hal-hal yang demikian, saudara. Kita merasa saat saya mengalami satu persoalan, saat saya mengalami satu masalah, mengapa Tuhan izinkan untuk saya malah menemui sesuatu yang kalau dipikir secara manusia itu tidak akan memperbaiki keadaan, tidak akan menyelesaikan masalah, justru malah memperburuk keadaan. Nah, apakah saudara juga mungkin hari-hari ini sedang menghadapi itu? Mungkin saudara sedang mengalami masalah dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam masalah keuangan saudara, dalam masalah studi saudara. Saya tidak tahu. Tapi kemudian datang lagi hal yang lain yang tidak makin bagi kita tidak membuat masalah itu menjadi selesai, tapi justru menambah-nambahi. Dan seperti seolah-olah Tuhan izinkan ini, dan ini tidak masuk akal. Kalau Tuhan mau tolong saya, kenapa harus semuanya ini harus terjadi? Mungkin itu yang jadi pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita. Nah, hal yang sama juga dialami oleh janda Sarfat. Bayangkan, janda ini sudah sedang mencari kayu api. Dan kemudian dia diminta oleh Tuhan melalui Elia untuk memberi makan Elia dulu. Kita baca ayat 10-13. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Ayat 13, tetapi Elia berkata, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan.
Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Janda ini miskin, tinggal punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tapi Tuhan suruh untuk janda ini beri makan Elia dulu. Ini juga nggak masuk akal, bro. Tinggal sedikit, cuma cukup buat anak dan ibu ini, dan kemudian mereka katakan mereka akan mati setelahnya. Tapi Tuhan suruh mereka untuk memenuhi kebutuhan Elia, untuk kasih makan Elia. Seringkali juga seperti itu. Kita dalam masalah, tapi Tuhan suruh kita, Tuhan bawa kita untuk ketemu dengan orang-orang yang juga punya masalah yang sama. Dan tidak jarang, saudara, dalam hati ini kayak Tuhan bicara untuk kita tolong orang itu terlebih dahulu. Nah, ini dua-dua ini mengalami yang tidak masuk akal. Tuhan suruh hal yang tidak masuk akal untuk Elia diberi makan oleh janda yang miskin. Tapi hal yang sama juga Tuhan suruhkan kepada janda miskin untuk memberi makan Elia. Dan kemudian mereka tidak punya lagi harapan untuk hidup karena makanan satu-satunya yang mereka punya untuk diolah itu kemudian sudah diberikan kepada Elia. Ini hal-hal yang tidak masuk akal. Dalam Lukas pasal 4 ayat 25 sampai 26, kita tidak usah baca, tapi di sana Yesus sempat mengutip kisah ini. Yesus berkata bahwa Elia itu tidak diutus kepada perempuan-perempuan di Israel. Ya, kenapa Tuhan ini kok kayaknya enggak masuk akal sekali sih? Kok kayaknya muter-muter sekali sih? Kenapa kalau hanya untuk memberi makan Elia, kenapa nggak disuruh pergi ke teman-teman yang sebangsanya? Kenapa harus pergi ke bangsa lain, yang bangsa miskin, yang habis mengalami kekeringan? Kenapa tidak ke orang-orang Israel, perempuan-perempuan yang kaya atau janda-janda yang kaya? Kemudian kalau kita baca kisah sebelumnya, 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6, sebelumnya Elia itu juga sudah diberi makan oleh Tuhan di tepi sungai Kerit. Dan di tepi sungai itulah Tuhan kasih Elia makan dari burung gagak. Setiap hari dikirimi. Kalau Tuhan cuma ingin beri makan Elia, kenapa tidak disuruh di situ aja, sudah seumur hidup di situ diberi makan melalui gagak? Kenapa harus disuruh pergi lagi keluar? Kan sudah nyaman, dicukupi kebutuhannya di situ meskipun lewat burung gagak. Tapi kenapa harus lagi pergi ke wilayah Sarfat? Mengapa harus ke Sarfat? Seringkali mungkin apa yang kita hadapi, kita alami hari-hari ini seperti Tuhan menyuruh Elia ke Sarfat. Begitu pula sama seperti kehidupan kita. Tuhan juga menyuruh kita untuk melakukan sesuatu. Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami hal-hal yang kayaknya kok tidak masuk akal ya. Tidak makin menolong saya, justru makin memperburuk keadaan saya. Jadi mengapa harus ke Sarfat? Ada beberapa hal yang kita mau pelajari. Mengapa harus ke Sarfat? 1. Karena Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia bekerja di dalam segala sesuatu. Coba saudara perhatikan seperti yang saya katakan tadi. Elia, Tuhan suruh ke Sarfat untuk ditolong oleh janda Sarfat. Tapi perhatikan, bukan hanya Elia diminta untuk ke janda Sarfat kemudian merugikan janda Sarfat, ternyata tidak. Justru lewat kedatangan Elia ini, janda Sarfat ini tidak mati setelah mereka makan segenggam dan sedikit minyak dalam tempayan. Justru kedatangan Elia ini mendatangkan berkat Tuhan datang mengalir melalui Elia, yang kemudian mereka bisa makan berhari-hari. Yang padahal kalau mereka setelah mengumpulkan makanan itu, yang tadi katakan mereka mengumpulkan kayu api, lalu mereka ada roti, ada tepung segenggam, minyak dalam sedikit minyak dalam tempayan, itu semua akan habis cuma sekali makan kalau Elia tidak datang. Tetapi Tuhan pakai Elia untuk datang untuk memberi makan janda Sarfat selama beberapa hari. Tetapi di waktu yang sama Tuhan juga pakai janda Sarfat untuk memenuhi kebutuhan Elia. Kita melihat di sini Tuhan pakai salah satu untuk mencukupi yang lain, tetapi di waktu yang bersamaan Tuhan pakai yang lain untuk mencukupi Elia. Kalau Tuhan minta kita untuk melakukan sesuatu, saudara, taat saja. Karena meskipun itu sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang mustahil, tetapi ketika kita taat,
ternyata Tuhan juga sedang mengerjakan sesuatu untuk kebaikan kita. Ayat yang sudah terkenal sekali, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kita manusia hanya bekerja, hanya memikirkan apa yang di depan mata kita saja. Tetapi Tuhan tidak, saudara. Karena Dia adalah penguasa alam semesta ini, ketika Dia mengerjakan satu hal, Dia bisa mengerjakan hal lain di tempat yang lain pula, di waktu yang lain, di suasana yang lain. Nah, ini yang tidak bisa kita lakukan secara manusia, tapi ini bisa dilakukan oleh Tuhan. Misalkan saya ada di ruangan ini, maka saya hanya bisa melihat dan saya bisa hanya mengerjakan apa yang ada di ruangan ini. Tapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan di waktu yang bersamaan Dia sedang mengerjakan di tempat lain. Dan itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya ajak kita mengaminkan ini sama-sama. Jadi kalau ada hal-hal yang terlihat kok tidak masuk akal, Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Yang kedua, mengapa harus ke Sarfat? Karena Tuhan mau memurnikan ketaatan Elia. Sekali lagi, Tuhan mau memurnikan ketaatan Elia. Dan kalau Tuhan seolah-olah meminta kita untuk pergi ke Sarfat, artinya pergi ke satu tempat, pergi ke satu suasana, pergi ke satu peristiwa yang kelihatannya itu mustahil, Tuhan mau memurnikan ketaatan kita. Sarfat, arti dari kata Sarfat itu sendiri adalah tempat peleburan. Itu arti dari kata Sarfat, itu adalah tempat peleburan. Nah, Tuhan minta untuk Elia ke sana secara alegori. Kalau kita hubungkan dengan arti kata Sarfat ini, artinya Tuhan minta untuk Elia pergi ke tempat peleburan supaya ketaatannya betul-betul diuji dan dimurnikan. Ayub 23 ayat 10, di sana katakan bahwa kalau Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, kalau saudara hari-hari ini sedang mengalami hal-hal yang sukar, hal-hal yang sulit, Tuhan mau kita pergi ke Sarfat. Artinya Tuhan mau untuk memurnikan ketaatan kita. Karena kalau tidak ada tempat peleburan, maka emas tidak akan dimurnikan. Kalau tidak ada sesuatu yang tidak masuk akal, maka ketaatan kita juga tidak akan pernah dimurnikan. Jadi jangan protes saat kita diproses, supaya kita mengalami progres. Yang ketiga, kita baca di ayat 24, masih di 1 Raja-Raja. Di sana dikatakan demikian. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Jadi ketika Tuhan mengizinkan kita untuk pergi ke Sarfat, bahkan Tuhan memaksa kita seolah-olah untuk kamu pergi ke Sarfat, pergi ke satu tempat, pergi menikmati satu hal yang gak masuk akal secara manusia. Bagian yang ketiga, Tuhan mau membuat orang mengakui kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan kita. Karena justru dengan hal yang tidak masuk akal, dan ketika kita sanggup mengerjakan hal itu, mereka akan berkata bahwa Tuhanmu dahsyat, pribadi yang bersamamu itu hebat, pribadimu bersama denganmu itu luar biasa. Sekarang hari-hari ini, sarfat-sarfat apa yang saudara alami? Hal-hal yang tidak masuk akal apa yang saudara alami? Jangan buru-buru protes, jangan buru-buru mundur, jangan buru-buru kecewa. Karena mengapa harus ke Sarfat? Karena Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia bekerja dalam segala sesuatu. Mengapa kita harus ke Sarfat? Karena Tuhan mau memurnikan ketaatan kita. Dan mengapa harus ke Sarfat? Karena Tuhan mau membuat orang mau mengakui kebenaran firman Allah. Dan kiranya renungan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Mengapa harus ke Sarfat? Dan 3 hal ini kira-kira kiranya akan menjadi satu pedoman dalam kehidupan kita untuk kita melangkah ke depan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.